Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pemirsa di rumah, saat ini saya Zulaika Sadi dan tentunya dengan Abi Ustadz Roni Hidayat masih akan menemani Anda dalam sajian program Cahaya Iman. Dan edisi kali ini kita akan membahas tentang makna dan hakikat taubat. Kita sebagai manusia tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya melakukan kehilafan dan kealfaan atau banyaknya dosa yang kita perbuat. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menggerus dosa kita sedikit demi sedikit dengan cara bertaubat. Lalu bagaimana cara bertaubat yang baik dan benar versi Al-Quran atau yang ada dalam keterangan langsung akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, tentunya kita sudah kembali nih. Langsung saja ke pokok ya, tentang tobat, hakikat tobat dan lain sebagainya. Ini barangkali kita mengingat sebuah ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Tahrim ya, Tahrim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah itulah al-ayah ya. Ini bahwa orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya ayyuhallazina amanu tubu. Itu amarnya ya, amar itu perintah. Harus harus bertobat kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Nah, berbicara dengan tobat yang sesungguhnya, ini barangkali kita harus mengetahui karena tobat ini kalau kita nanti sudah melaksanakan mempraktekkan tobat itu akan diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah. Ya dalam hal sekecil apapun, sebesar apapun permasalahan ketika terjadi orangnya sudah bertobat diterima oleh Allah itu akan Allah berikan apa yang diinginkan. Termasuk cita-citanya pun akan tercapai kalau betul-betul kita sudah melaksanakan tobat, diterima tobatnya. Ya yang namanya nanti telah diterima, telah diampuni dosa berdosa, berarti Allah akan mencintai kita kan. Apa yang dipinta oleh Allah, oleh kita kepada Allah itu Allah akan berikan karena sudah mencintai. Makanya kalau yang sudah cinta itu ya segalanya akan diberikan kepada orang yang dicintai. Gitu. Nah, berbicara tentang tobat ini adalah suatu permohonan. Nah, berbicaranya apa dulu tobat itu kan? Nah, tobat itu adalah suatu permohonan maaf, permintaan maaf, permohonan kepada Allah untuk dimaafkan segala sesuatu yang telah dia kerjakan di luar aturan yang sebenarnya, di luar kebajikan. Artinya berarti dia itu memohon ampunan kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dia kerjakan agar Allah menerima tobatnya seseorang. Namun jangan salah, ketika kita nangis-nangis kepada Allah, ya Allah, ya, seperti Nabi Adam alaihissalam itu kan tobat ya. Nabi Adam itu dengan nangis karena dia bertobat karena membuat kesalahan, dan itu menjadi doa hafalan kita kan. Robbana ya Robbana, itu sudah jadi doa. Kalau aslinya Robbana zalamna gitu kan. Kalau jadi doanya itu sekarang yang sering dinadomkan ya oleh di masjid-masjid. Robbana ya Robbana zalamna anfusana wa ilam takbir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Aslinya itu tidak pakai ya, tapi Robbana zolamna anfusana wa ilam takbir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu tobat Nabi Adam. Tobat Nabi Adam itu tobat sesungguhnya. Jangan kita mengucapkan suatu permohonan maaf kepada Allah tetapi hatinya tidak, atau disebutnya ya tobat hanya pada lisan hungkul, pada lisan saja, tidak dalam hatinya. Itu berarti tobatnya tobat nanti ketika ada sesuatu kesempatan berbuat jelek lagi ya tobat sama. Udah tahu lah ada enak terus lagi. Nah tobat sebetulnya yang aslinya tobat itu dia memohon ampunan kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni dan dia berjanji tidak akan melaksanakan atau mengulang lagi kesalahan. Nah, orang yang tobat itu ada syarat ya, ada syarat. Syaratnya yang pertama ada perjanjian
perjanjian dalam diri kita. Ya Allah, saya berjanji tidak akan mengulang lagi berbuat maksiat. Itu maksiat apa saja? Mau nggak? Ayo pemirsa nih, untuk tidak kita berjanji kepada Allah, ya Allah saya tidak akan berbuat maksiat lagi. Salah satu contoh kita berjanji. Kita terkadang berbicara bohong. Yeah. Seorang anak minta kepada ayahnya, ayah atau ayah, bapak atau bapak, abi, ya kalau abi ya, abi minta uang, nggak ada, nggak punya uang. Padahal di sakunya ada itu, di dompetnya 100.000. Berdosa nggak nih? Berdosa. Dosa nggak? Dosa. Tapi dia tidak merasa dosa. Dianggap sudah wajar. Dianggap sudah wajar Budayanya aja, sudah karena anak itu sering aja katanya minta jajan. Pada akhirnya mengatakan tidak ada, jangan mengatakan tidak ada. Ya kalau sudah dia minta terus jajan, uang ada, tapi jangan terus jajan aja gitu kan. Kenapa tidak jujur? Nah justru itu dia itu mendidik berdusta juga terhadap anaknya. Maka jangan salah kalau anak-anak kita sekarang banyak yang berdusta terhadap ibu bapaknya. Ibunya juga suka membohongi kita pada waktu itu ya. Nah itu jadi tobat itu harus dibarengi dulu dengan niatan bahwa saya ya Allah tidak akan mengulang kembali berbuat kesalahan atau kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua ada ketulusan. Aduh tetap itu niat tulus itu atau ikhlas itu harus ada dalam hati. Kan tadi udah berjanji ya, ada niatan. Ya Allah saya tidak akan berbuat berdusta lagi. Tidak akan berdusta lagi lah. Punya saya terhadap istri saya tidak akan berdusta lagi. Terhadap anak saya tidak akan berdusta lagi. Apalagi terhadap tetangga tidak akan berdusta lagi. Ya, janji. Jangan begini kita janji. Tiba-tiba ada tetangga pinjam uang. Pak, tolong saya pinjam uang Pak. Aduh, gak punya uang sekarang. Itu kan ada, tetap aja dia berdusta. Itu gak bisa, itu gak akan diterima. Jadi kalau tobat yang akan nanti ya, bagaimana ciri-cirinya. Nah, orang yang bertobat itu harus betul-betul berjanji di hadapan Allah tidak akan mengulang kembali menjalani, mengamalkan kemaksiatan atau hal-hal yang jelek gitu kan. Satu itu. Keduanya, dia dengan penuh ikhlas dia akan berubah. Tadi kan tidak akan mengulang kembali, kemudian dia ikhlas meninggalkan hal-hal yang negatifnya. Ikhlas. Jadi selalu dia setelah ikhlas tetap kalau berbicara tentang ikhlas dia jelas dia mengharapkan di mardo tila anak malal asya alibtigo ali mardo tila setar kuliah. Kita melaksanakan segala sesuatu mengharap ridho Allah, bukan karena manusia, bukan karena mau tobat itu diterima karena malu di depan mertua, karena malu di depan istri, nggak bisa begitu. Tapi semata-mata libtigo ali mardo tila. Ini syaratnya itu satu tadi ya. Berbicara tentang syarat tobat. Ya pertama harus niatan berhenti ya dengan kesungguhan, tidak akan melaksanakan lagi maksiat. Kedua dengan penuh keikhlasan kita betul-betul akan melaksanakan, tidak akan melaksanakan lagi maksiat. Kemudian setelah akan melalui syaratnya betul-betul bersungguh-sungguh, berjanji, kemudian dengan niat ikhlas, itu aja syaratnya sebetulnya dua aja lah, cukup dua. Satu berjanji tidak akan mengulang kembali. Yang kedua, niatan ikhlas untuk meninggalkan maksiat. Itu yang paling sulit, niat ikhlasnya. Aduh, ayah wae kesempatan ini teh untuk berbuat maksiat. Gimana tuh dai teh tuh ada aja kesempatan. Nah, itu berarti dia belum bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetap bersama kami di Cahaya Iman, ada banyak hal yang akan dikupas berkaitan dengan taubat.